Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rovina Moncil. Di video ini saya akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Yang pertama itu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, bayi diberikan ASI. Yang ketiga, timbang bayi balita setiap bulan. Yang keempat, rumah bebas jentik nyamuk. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun. Yang keenam, tersedia air bersih. Yang ketujuh, tersedia jamban. Yang kedelapan, makanlah dengan gizi seimbang atau makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Yang kesembilan, lakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke-10, tidak merokok. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang pertama, tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Yang kedua, apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang ketiga, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya dalam rumah. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama yaitu sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan. Yang kedua, bayi tidak mudah sakit. Yang ketiga, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi. Yang keempat, menunjang tumbuh kembang yang optimal. Kenapa harus diadakan penimbangan untuk bayi balita setiap bulan? Karena hal ini dimaksudkan untuk dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita sehingga dapat dideteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dimiliki seorang bayi dan balita. Manfaat menimbang balita setiap bulan. Yang pertama, untuk mengetahui status pertumbuhan balita. Yang kedua, sebagai deteksi dini gangguan pertumbuhan balita. Yang ketiga, ibu mendapat penyuluhan gizi pertumbuhan balita. Yang keempat, konsultasikan balita ke puskesmas bila berat badan di bawah garis merah, berat badan tidak naik, balita sakit demam, batuk, pilek, diare. Yang keempat, gunakan air bersih. Manfaat menggunakan air bersih. Yang pertama itu mencegah penyakit diare, yang kedua tifus, yang ketiga disentri, yang keempat kolera, dan lain sebagainya. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari. Menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Di sini ada 6 langkah cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, gosokkan sabun atau hand rub pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari yang saling berkaitan. Yang keempat, letakkan punggung jari saling mengunci kemudian gosokkan berlahan. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Dan yang keenam, letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri kemudian gosok berlahan dan sebaliknya. Yang keenam, menggunakan jamban sehat.
Jamban sehat banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan martabat dan hak pribadi. Yang kedua, lingkungan yang lebih bersih. Yang ketiga, bau berkurang, sanitasi dan kesehatan meningkat. Yang keempat, keselamatan lebih baik, tidak perlu ke ladang di malam hari. Yang kelima, menghemat waktu dan uang karena menghasilkan pupuk, kompos dan biogas untuk energi. Yang keenam, memutus siklus penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi. Memberantas jentik nyamuk seminggu sekali. 3M Plus adalah tindakan yang dilakukan secara teratur untuk memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk atau demam berdarah dengan cara mengurus tempat-tempat penampungan air, menutup rapat semua tempat-tempat penampungan air, memanfaatkan mendaur ulang barang bekas, plus mencegah perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama, menaburkan bubuk larvasida. Yang kedua, menggunakan obat-obatan nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kelima, menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang keenam, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Dan yang ketujuh, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling lambat sekitar 30 menit dalam sehari sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Yang kedua, jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk beraktivitas fisik, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak. Yang ketiga, jika kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan tertera hasilnya. Yang ke-10, dilarang merokok di rumah karena rokok mengandung bahan kimia berbahaya seperti nikotin, karbon dioksida yang dapat menimbulkan penyakit kanker, asma, infeksi paru-paru, serangan jantung, dan stroke.